Sebuah cerpen berjudul Nyaman Tanpa Cinta, ditulis dan dibacakan oleh Ulum Nafi. Saya ucapkan selamat kepada saudara Andre sebagai ketua himpunan mahasiswa jurusan kita yang baru. Ucapan selamat tersebut baru saja disampaikan oleh dekan fakultas dalam sebuah pidato sambutan penutupan pesta demokrasi kampus. Andre baru saja terpilih menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan dalam kompetisi pemilihan yang diikuti oleh 3 kandidat. Tak heran apabila Andre berhasil memenangkan telak pemilihan tersebut. Karena sosoknya yang sangat karismatik, gagah, ganteng, pinter, dan mempunyai public speaking yang bagus, sehingga sangat populer di kalangan mahasiswa. Esok harinya Andre bersama tim formatur membentuk struktur organisasi. Andre memilih Nanda menjadi wakil ketua himpunan karena memang jika kedua orang ini dipadukan akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat kokoh. Dengan kelebihan Andre yang menguasai lapangan, sedangkan Nanda sangat cekatan dalam bidang media dan digital. Selain alasan tersebut, Andre dan Nanda sudah akrab sejak menjadi mahasiswa baru, dan sekarang mereka berdua adalah sahabat dekat. Andre seringkali curhat kepada Nanda perihal hubungan asmaranya dengan Ica, karena Nanda sangat nyaman untuk diajak bercerita dan menjadi pendengar yang baik. Pernah suatu ketika, Andre curhat malam-malam kepada Nanda karena bertengkar dengan Ica. "Nanda, aku pengen cerita, aku baru saja putus dengan Ica." Andre bercerita tentang hubungannya dengan Ica panjang lebar, dan Nanda hanya mendengarkan sambil memberi semangat kepada Andre. "Udah, pasti kamu akan dapat yang lebih baik," kata Nanda dengan iba. Beberapa hari setelah curhat seperti itu, Nanda melihat Andre dan Ica boncengan lagi yang terlihat balikan. Nanda hanya geleng-geleng kepala, tak paham dengan isi orang yang sedang jatuh cinta. Berbeda dengan Andre, Nanda tidak pernah curhat kepada Andre tentang percintaan, karena memang Nanda tidak punya pacar. Nanda orang yang sangat ambisius dengan kuliahnya dan profesional dalam mengejar prestasi dan menjalankan organisasi yang diikuti. Tidak ada waktu sama sekali untuk berpacaran. Sebetulnya ada orang yang membuat Nanda nyaman, yaitu Andre sendiri. Tapi Nanda tidak yakin kalau itu adalah cinta, karena tidak ada keterangan hati sama sekali. Nanda cuma merasa nyaman saja jika ada Andre, dan gelisah jika Andre beberapa hari tidak kelihatan. Sampai sekarang Nanda belum bisa membedakan apakah itu sedekat cinta atau hanya sedekat sahabat. Sedangkan Andre sudah bisa memisahkan bahwa Nanda memang sahabatnya dan Ica adalah pacarnya. Andre dan Nanda menjalankan organisasi dengan baik. Berbagai program kerja telah dilalui dengan maksimal. Mereka berdua saling support sehingga bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan membanggakan jurusan. Situasi tersebut berjalan hingga akhir masa jabatan. Tinggal satu program kerja yang terbesar untuk diselesaikan. Namun ada suatu masalah di akhir masa jabatan. Proker terbesar dan terakhir akan dilaksanakan akhir bulan ini. Namun tiba-tiba Andre sering menghilang. Ternyata usut punya usut, dia keluar bersama Ica. Hal tersebut membuat Andre sering tidak datang dalam sebuah rapat penting. Awalnya Nanda memaklumi karena tahu sifat Andre sesungguhnya. Namun lama-kelamaan Andre jadi lupa dengan tanggung jawab sebagai ketua himpunan. Nanda mencoba mengingatkan. "Andre, kamu kemana ngilang-ngilang terus?" "Maaf, kemarin baru keluar sama Ica. Dia ngajak ke rumah orang tuanya. Aku gak bisa nolak dong." Lalu tiba-tiba Andre mengalihkan pembicaraan. Nanda, aku mau cerita lagi dong." Mendengar Andre meremehkan tanggung jawabnya, Nanda langsung marah. "Cukup, kamu itu jangan kayak anak kecil, ninggalin tanggung jawab demi masalah pribadimu sendiri." Andre langsung tersinggung dan berdebat panjang dengan Nanda. Andre berargumen bahwa dia berusaha bertanggung jawab dengan hubungannya.
Karena dari awal menjabat ketua sampai akhir jabatan, waktunya selalu buat organisasi. Sampai Ica pun jarang ditemui. Nanda tahu perdebatan ini tidak akan ada habisnya. Dia langsung mematikan teleponnya. Setelah itu Nanda menangis karena tidak percaya dengan argumen Andre barusan yang menurut dia sangat egois. Padahal Nanda sangat profesional dengan tanggung jawab menjalankan organisasi bersama Andre. Kini harus dijalankan sendiri. 2 minggu kemudian, ketika rapat berlangsung, Dion, salah satu teman Andre, bilang ke Nanda, "Nanda, Andre habis putus loh sama Ica." Bodoh amat. Nanda berpura-pura tidak peduli karena masih sakit hati dengan Andre. Tapi di sisi lain sebetulnya Nanda sangat kepo sekali. Karena setelah kejadian itu, Andre tidak pernah berkabar sama sekali. Padahal biasanya setiap langkah hubungan Andre dan Ica, Nanda pasti tahu. Nanda merasa hampa kehilangan sosok yang sangat dekat sekali. Sebetulnya Nanda kasihan sama Andre. Sekarang kehilangan asmaranya dan juga organisasinya. Nanda ingin mengajak Andre untuk kembali ke organisasi, namun tidak tahu harus memulai dari mana. Andre setelah putus dari Ica memutuskan untuk keluar organisasi tanpa izin. Andre malu kepada teman-teman, terutama kepada Nanda. Dia menghilang begitu saja dari radar orang-orang. Bahkan, Andre jarang sekali kelihatan di kampus sampai dia lulus. 4 tahun kemudian, mereka berdua benar-benar lost kontak. Kini Nanda baru saja lulus S2 dan diangkat menjadi dosen muda di kampus tempat kuliahnya dulu. Di tengah kesibukannya, Nanda masih saja jomblo. Karena tahu sendiri, para cowok minder dengan gelar dan profesi Nanda saat ini. Suatu ketika Nanda diberi tanggung jawab untuk mengadakan seminar nasional tentang startup. Namun, dekan meminta pembicara dari alumni jurusan Nanda sendiri. Di ruang kerja, Nanda mencari list alumni yang sedang merintis startup. Namun dari sekian data, tidak ada nama yang umurnya di bawah 30. Rata-rata sudah kepala 4. Kalaupun ada, orangnya jauh di luar pulau atau di luar negeri. Lalu di grup WhatsApp dosen, Nanda meminta info kepada rekan dosen tentang alumni muda yang sedang merintis startup. Setelah beberapa lama menunggu, ada yang menyarankan untuk mengundang seseorang yang bernama Andriano ZA. Namun tidak punya kontaknya. Nanda diminta untuk mencari info lewat media sosial. Akhirnya, Nanda mencoba mencari di Instagram dan ternyata akunnya di private. Nanda meminta untuk follow. Tak selang beberapa lama disetujui lalu di follow back. Setelah itu Nanda melihat postingan-postingannya. Ternyata dia adalah Andre yang selama ini menghilang. Nanda kaget sekali. Tak selang beberapa lama, Andre tiba-tiba DM karena tahu yang follow adalah Nanda. Nanda ya? Beruntunglah Andre yang DM duluan, menyelamatkan rasa malunya. Tapi Nanda bingung pada posisi ini. Nanti dikira ada apa-apa, padahal kan cuma mau ngundang seminar. Nanda pun menjawab, "Iya, apa kabar Andre?" "Baik," balas Andre. "Sekarang kerja di mana?" Andre melanjutkan, "Ngajar di kampus." "Hahaha, kamu?" tanya Nanda. "Aku bisnis kecil-kecilan." Setelah basa-basi, Nanda pun akhirnya meminta Andre untuk ketemu. Percakapan tadi membuat Nanda teringat masa lalu bersama Andre muncul kembali. Dari mulai teleponan sama Andre sampai tengah malam, melaksanakan proker bareng, bahkan sampai boncengan ketika berangkat rapat yang membuat Nanda senyum-senyum sendiri. Kini mereka berdua sama-sama sudah dewasa dan menempuh karir masing-masing. Rasa itu muncul lagi setelah sekian lama mengubur diri. Kehidupan seakan-akan berputar kembali kepada masa yang penuh dengan kenangan yang tanpa kejelasan. Entah kenapa Andre begitu berarti buat Nanda. 2 hari kemudian, Nanda dan Andre bertemu di sebuah kafe. Nanda sekarang sudah semakin cantik. Dia datang dengan dandanan santai, rapi ala-ala dosen muda. Sedangkan Andre berubah drastis. Yang dulunya suka dandan ala aktivis, sekarang datang dengan memakai kaos polos dibalut dengan jas rapinya. Nanda canggung sekali melihatnya untuk pertama kali setelah sekian lama berpisah. Namun berbeda dengan Andre yang tetap santai dan bersikap elegan. Lalu Nanda membuka percakapan. "Apa kabar?
Lama tak jumpa. Andre senyum tipis. Haha, kamu sukses ya. Orang kuliahnya rajin banget dulu. Nanda cuma ketawa. Kamu sih menghilang kayak ditelan bumi. Akhirnya Andre meminta maaf atas kejadian 4 tahun silam yang benar-benar melukai Nanda. Andre menjelaskan perihal menghilangnya dia karena berada pada titik terendahnya. Merelakan organisasi untuk menyelamatkan hubungannya. Ternyata malah kandas juga. Nanda memaklumi dan memaafkan. Setelah berbincang lama, Nanda mengutarakan maksud dan tujuan untuk mengundang keseminarnya. Tanpa berpikir panjang, Andre pun mau karena saking kangennya dengan kampus dan para dosennya. Lalu mereka berdua melanjutkan perbincangannya. Kamu udah nikah? Tanya Andre. Belum, lagian kayaknya banyak cowok yang minder kali ya? Jawab Nanda. Kamu gak pengen pacaran? Tanya Andre lagi. Aku belum pernah pacaran loh. Gak tahu ya, gak minat aja. Soalnya mungkin aku orangnya terlalu ambisius. Terus kamu gak pengen nikah? Tanya Andre ketawa. Lalu Nanda menjelaskan. Aku pengen sih nikah, tapi gak mau pacaran. Mau langsung nikah aja, biar karirku gak terganggu. Aku trauma tidak bisa bagi waktu kayak kamu dulu. Hahaha, ledek Nanda. Andre pun ikut tertawa. Lalu tiba-tiba Andre melihat Nanda dengan tatapan serius dan bilang, kamu mau gak nikah sama aku? Mendengar pernyataan barusan, sontak Nanda kaget. Bercanda kamu ya Andre? Serius, jawab Andre. Alasannya, Nanda memperjelas pertanyaan kepada Andre tentang pernyataan barusan. Aku semakin dewasa semakin mikir. Aku butuh pendamping dalam hidupku. Bukan hanya tentang rasa dan cinta saja, namun membutuhkan sosok yang bisa memberi kenyamanan. Aku rasa kamu orang yang paling tepat dan yang paling mengerti aku, dan bisa membuatku nyaman tentunya. Nanda tersenyum lalu dengan lirihnya bilang, sepertinya sama. Akhirnya persahabatan berakhir di pelaminan. 8 September 2021.